Halo Nars, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Di video hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis balutan yang dapat kita gunakan untuk fiksasi. Oke, video ini nantinya akan kita bagi menjadi dua bagian. Di part yang pertama, kita akan membahas jenis-jenis balutan apa saja yang dapat kita gunakan untuk fiksasi. Kemudian di part yang kedua, nantinya akan kita demonstrasikan penggunaan balutan tersebut. Jadi buat teman-teman yang baru saja pertama kali datang ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi bila video part 2 telah kita upload. Oke, langsung saja. Secara umum, balutan yang dapat kita gunakan untuk fiksasi itu dapat melindungi luka, lembut, mempertahankan kelembaban luka, mengikuti bentuk tubuh yang terdapat luka. Baik, balutan apa saja? Berikut di antaranya. Yang pertama ada plester. Balutan ini mungkin paling banyak digunakan oleh teman-teman sekalian untuk melakukan fiksasi pada luka. Kemudian karakteristik balutan atau plester yang baik itu yang berpori, yang memungkinkan terjadinya pertukaran O2, namun dia tetap waterproof. Dia lembut dan lentur tentunya. Terbuat dari bahan non-woven yang harus fleksibel. Jadi saat direkatkan pada permukaan tubuh yang terdapat luka, dia bisa mengikuti bentuk tubuh. Balutan jenis plester ini memiliki perekat polyacrylate yang harusnya bebas dari latex, karena ditemukan beberapa pasien yang memiliki alergi terhadap bahan latex. Untuk plester sendiri memiliki beragam bentuk dan ukuran, juga tersedia beberapa warna yang dapat kita pilih. Oke, balutan yang kedua, transparan film. Untuk transparan film sendiri telah kita bahas di video sebelumnya. Boleh klik link di atas. Transparan film ini bahan dasar dari poliuretan dan bentuknya tipis dan transparan, serta memiliki perekat. Keunggulannya, transparan film ini hanya merekat pada bagian yang kering sekitar luka dan tidak merekat pada daerah basah, sehingga dasar luka aman. Nah, untuk penggunaannya sendiri harap diperhatikan luka yang telah memasuki fase epitelisasi. Harus berhati-hati dalam penggunaannya, utamanya saat melepaskan, karena saat dilepaskan bisa saja mencederai atau merusak jaringan epitel yang sudah terbentuk. Jadi untuk lebih amannya, sebaiknya dihindari penggunaan transparan film pada luka yang telah memasuki fase epitelisasi. Sifat lain dari transparan film ini, dia memungkinkan terjadinya pertukaran oksigen, dapat ditembus oleh uap air, namun dia tetap waterproof. Jadi dia tidak dapat digunakan untuk luka yang memiliki eksudat. Transparan film juga dapat digunakan untuk fiksasi pada kateter dan pemasangan infus. Oke, lanjut lagi ke balutan yang ketiga. Oke, balutan yang ketiga ada crepe bandage, elastis perban atau perban elastis. Penggunaan elastis perban, dia dapat memberikan kompresi atau tekanan pada luka sesuai dengan indikasi. Umumnya elastis perban itu terbuat dari bahan latex. Namun saat ini karena seringnya ditemukan kasus alergi terhadap bahan latex,
beberapa perusahaan telah membuat crepe bandage dari bahan non-latex. Terbuat dari kapas, polyester, dan benang elastis yang bebas latex. Nah, untuk kemampuan kompresi sendiri pada crepe bandage ini berbeda-beda, tergantung jenis dan komposisinya. Elastis perban memiliki klip atau pengait yang dapat direnggangkan untuk mengikat sehingga tidak terjadi perpindahan atau perubahan posisi. Oke, balutan selanjutnya ada orthopedic wool. Ya, balutan ini selain digunakan untuk fiksasi, dia juga dapat menjadi pelindung, pelapis, dan offloading. Penggunaan orthopedic wool ini dapat memaksimalkan fungsi atau penyerapan dari foam dressing. Jadi, apabila kita menggunakan foam dressing sebagai balutan primer, di balutan sekunder atau fiksasi sangat direkomendasikan menggunakan balutan orthopedic wool. Orthopedic wool merupakan balutan yang terbuat dari bahan sintetik, dari bahan polyester yang tidak dapat menyerap cairan atau eksudat. Orthopedic wool juga memiliki sifat sedikit adhesif. Dia dapat merekat sedikit pada satu sama lain seperti ini. Dia gampang disobek sesuai kebutuhan. Pada beberapa kasus penggunaan orthopedic wool ini dapat di-reuse, dapat digunakan kembali, namun setelah disterilkan terlebih dahulu pada autoclave. Namun pada kasus perawatan luka biasanya secara umum hanya sekali pakai, karena kebanyakan pada penggunaan orthopedic wool yang menjadi balutan sekunder pada foam itu seringkali ditemukan cairan luka yang terdapat pada orthopedic wool itu. Jadi sebaiknya penggunaan hanya sekali pakai saja. Selain untuk fiksasi pada perawatan luka, biasanya digunakan untuk kasus-kasus ortopedi yang menggunakan gips, karena dia fungsinya dapat melapisi gips sehingga tidak terjadi peningkatan suhu atau rasa panas pada kulit karena pemasangan gips. Dapat melindungi kulit juga dari gips. Terus saat gips dilepas, dia akan meningkatkan keamanan. Dia juga dapat mencegah terjadinya luka pada kasus-kasus pemasangan dan dapat mengurangi kompresi atau tekanan yang disebabkan oleh gips itu sendiri. Oke, balutan kelima atau balutan terakhir yang akan kita bahas pada video ini adalah cohesive bandage. Ya, jadi cohesive bandage itu tampilannya seperti ini. Dia kohesif, dapat melekat pada satu sama lain. Ya, jadi contohnya seperti ini. Kita sentuhkan, kita agak tekan, dia akan melekat. Dia akan melekat satu sama lain, namun dia tidak dapat melekat dengan baik pada permukaan benda lainnya. Pada aplikasinya, dia tidak membutuhkan klip seperti pada crepe bandage. Jadi dia tinggal dipasang, kemudian dipotong sesuai dengan kebutuhan. Pada penggunaan crepe bandage untuk mempertahankan posisi, dia harus menggunakan klip. Namun cohesive bandage dia tidak memerlukan klip penahan karena dia saling melekat satu sama lain. Untuk pilihan warnanya juga ada berbagai macam. Di sini contohnya ada warna pink. Baik, itu dia 5 balutan yang kita bahas pada video kali ini. 5 balutan yang dapat kita gunakan untuk fiksasi. Namun selain kelima balutan yang tadi, tentunya masih ada pilihan balutan lainnya yang dapat kita gunakan untuk melakukan fiksasi. Mungkin kita akan bahas di video selanjutnya.
seperti yang saya katakan di awal, untuk pengaplikasiannya, penggunaan balutan-balutan tersebut akan kita demonstrasikan di part kedua pada video ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah menonton part 1, silahkan dinantikan di video part 2-nya. Oke, terima kasih untuk semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, berikan masukan Anda di kolom komentar, serta bagikan di media sosial teman-teman sekalian apabila merasa video ini bermanfaat. Baik, sampai jumpa di video part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.